Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, berikan komentar Anda, berikan jempol Anda, agar kami semakin bersemangat dalam memberikan konten-konten terbaik untuk Anda. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama UNIT atau UNIT, yaitu Nusantara Inti Corpora Tbk. Perlu kami sampaikan bahwa kami tidak memiliki maksud apapun, tidak mengajak Anda untuk membeli atau menjual sebuah perusahaan yang kami insightkan. Ini murni hanya untuk menambah kasanah pengetahuan kita tentang emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan Nusantara Inti Corpora Tbk dulu bernama United Capital Indonesia Tbk atau UNIT, didirikan tanggal 30 Mei 1988 dengan nama PT Aneka Kelola Dana dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1992 dengan kantor pusatnya berdomisili di Gedung Menara Palma lantai 12, Jalan HR Rasuna Said, Blok X2, Kafling 6, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pada awalnya, kegiatan usaha unit adalah perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha unit adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan investasi. Kegiatan usaha yang dijalankan unit saat ini adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan komoditas tekstil dan juga melakukan investasi melalui anak usahanya, yaitu PT Delta Nusantara dengan kegiatan usaha perdagangan tekstil dan industri pemintalan benang. Dan saat ini Nusantara Inti Corpora Tbk atau UNIT memiliki harga saham senilai Rp142 dengan market capital yang sangat kecil, hanya 10,71 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat, UNIT sebenarnya sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu sejak 18 April tahun 2002 dengan masyarakat sebagai pemegang saham terbanyaknya sebesar 70,6%. Kemudian sisanya adalah Lenovo Worldwide Corporation 21,78% dan Bloom International Limited 7,62%. Komisaris utamanya adalah Agus Roni Melani dengan direktur utamanya adalah Priyanto Paseru. Dan kalau kita lihat dari performa perusahaannya, maka unit ini termasuk perusahaan yang lumayan tahan pukul di tahun 2020 ini. Di tengah badai COVID, mereka masih tetap membukukan kinerja positif. Dan IPS unit pada tahun 2020 ini diperkirakan berada pada angka 6. Dan total penjualan atau sales dari unit adalah 52,8 miliar, asetnya 363,63 miliar, liability 116,65 miliar, equity 135,04 miliar, dan net profit sebesar 219,86 juta rupiah. Book value per share dari unit adalah 1.790 dan ini membuat unit menjadi saham dengan rasio PBV yang sangat kecil ya. Bahkan di bawah 0,1 kali, ya ini hanya 0,08 kali. Sangat sulit rasanya mencari saham dengan rasio PBV sekecil ini. Kemudian price earning ratio-nya adalah 24,36 kali. Ini disebabkan karena labanya yang memang kecil dan kita bisa lihat dari net profit margin-nya atau NPM-nya hanya 0,42%. Kemudian ROE-nya atau return on equity-nya hanya 0,32%. Sedangkan return on asset-nya adalah 0,12%. Debt equity ratio-nya adalah 86,38%. Dan kalau kita lihat sejak tahun 2015, unit memang tidak pernah membagikan dividen. Dan kalau kita lihat
Dalam 1 bulan terakhir rentang harga unit adalah dari 140 sampai 160. Ini membuat harga sekarang 142 sudah sangat murah kalau kita lihat secara monthly price range-nya atau rentang harga bulanannya. Sedangkan harga tertinggi unit dalam setahun terakhir atau dari awal tahun sampai sekarang adalah 190. Sedangkan harga tertingginya dalam 5 tahun terakhir adalah 448. Investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 10 juta rupiah di saham unit, baik itu secara monthly atau bulanan maupun secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini. Dan demikianlah paparan kami mengenai unit, sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia yang memiliki keunggulan yaitu valuasinya yang sangat murah dan memiliki pendapatan yang kecil, sangat kecil pendapatannya, dan memiliki rasio hutang atau debt equity ratio sebesar 86,38%. Jadi cukup tinggi tapi tidak terlampau tinggi, tidak sampai 100% ya. Dan tidak pernah membagikan dividen sejak tahun 2015. Dan saham unit sendiri sebenarnya secara harga cukup murah baik secara bulanan maupun secara year to date. Dan kelemahan lain dari saham unit ini adalah market capital atau nilai pasarnya yang sangat kecil, senilai 10,71 miliar rupiah saja. Kemudian saham ini juga total transaksinya sangat kecil atau tidak liquid. Dan inilah yang bisa kami paparkan, baik kebaikannya maupun keburukannya. Jadi semoga bermanfaat. Kita tidak bisa hanya melihat sebuah saham dari perusahaan ini PBV-nya sangat rendah di bawah 0,1. Tapi kita mengabaikan bahwa dia tidak pernah bagi dividen, kita mengabaikan bahwa dia market capitalnya sangat kecil, ataupun kita mengabaikan bahwa transaksi hariannya yang sangat kecil. Dan juga kepemilikan masyarakatnya yang sangat besar membuat unit menjadi kurang menarik. Tapi kembali lagi, kami serahkan kepada Anda yang menilai. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight, informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa di lain kesempatan.